Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih dan syukur kami persembahkan untuk hari ini, karena anugerah-Mu yang masih kami nikmati melalui kesehatan dan sukacita sepanjang hari ini. Dan untuk malam ini sebelum kami beristirahat, kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Dan yang menjadi ayat pembimbing ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, cerita tentang Habel, salah seorang dari anak-anak Adam, tidak begitu banyak yang kita ketahui. Karena hanya sebatas begitu dia dilahirkan oleh Hawa dan menjadi besar, dia bertindak sebagai anak yang sangat rajin dan sangat penurut bagi orang tuanya. Sementara abangnya Kain, dia seorang yang mempunyai jiwa yang cemburu. Tetapi kita tidak berbicara tentang bagaimana hubungan antara keluarga itu. Yang menarik bagi kita adalah bagaimana seorang Habil memulai suatu perbuatan yang luar biasa, yaitu korban persembahan. Karena sejarah persembahan korban yang kita temukan dalam Alkitab dimulai dari tindakan oleh Habil. Karena Habil tahu bahwa orang tuanya sudah berdosa akibat melanggar aturan Tuhan dengan memakan buah terlarang yang sudah diperintahkan untuk tidak disentuh. Karena itu Habil menyadari bahwa untuk bisa bersama-sama, untuk bisa diterima oleh Tuhan, dia harus mempersembahkan korban. Dan ini terus yang berlangsung hingga di zaman perjanjian lama. Ini yang diperintahkan Tuhan melalui orang-orang Israel sepanjang perjalanan Mesir ke tanah Kanaan. Juga dilakukan oleh nenek moyang orang Israel mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub hingga raja-raja terkenal di sepanjang sejarah bangsa Israel. Karena itu, menurut Alkitab kita, kitab Ibrani, ketika Habil mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai bentuk dari ucapan syukur dan sekaligus untuk pengampunan dosa, karena Adam dan Hawa sudah berdosa, dan sekaligus sebagai bentuk bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dan ini menjadi model contoh yang terus-menerus berlangsung hingga zaman Tuhan Yesus. Domba yang dikorbankan oleh Habil menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan, dan Tuhan melihat itu sebagai perbuatan iman dari seorang Habil. Dan itu menjadi contoh terus-menerus bagaimana bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan domba ketika Tuhan mau membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Demikian juga Yesus Kristus yang menjadi simbol dari keselamatan orang-orang percaya. Disebut dengan anak domba Allah.
Karena itu persembahan korban oleh Habel yang lahir dari keyakinan dan iman percayanya adalah merupakan suatu perbuatan yang terus menjadi contoh, yang terus-menerus kita bisa lihat bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana contoh yang diperlihatkan oleh Habel itu menjadi model bagi orang-orang sesudahnya, baik bangsa Israel, baik Abraham, baik raja-raja Israel, baik juga ketika diakhiri dengan korban terakhir, yaitu Yesus Kristus menjadi korban untuk penghapusan dosa. Dimulai dari Habel dan diakhiri dengan korban melalui Yesus Kristus menjadi keselamatan, menjadi bebasnya kita dari kuasa dosa, dan itulah yang menjadi sukacita pada hari ini. Iman yang diperlihatkan oleh Habel bisa dilakukan dengan perbuatan yang nyata. Imannya bukan hanya sebatas kata-kata, imannya bukan hanya sebatas retorika, tetapi ketika dia beriman kepada Tuhan, dia memberikan yang terbaik, anak domba yang terbaik, untuk menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang beriman di zaman ini, bagaimana korban yang dilakukan oleh Habel adalah model bagi kita semuanya. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Karena dengan demikian, itulah tuntutan iman hidup seseorang. Kalau masa Abel, mereka mempersembahkan korban sebagai perbuatan baik, sebagai perbuatan atau aturan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi pada zaman ini, ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui kehidupan kita, dengan memberikan apa yang perlu bagi semua orang di sekitar kita, bagi pelayanan-pelayanan kehidupan, bagi orang-orang yang perlu dibantu, itu bukan adalah menjadi amal percaya kita, tetapi menjadi bukti dari bahwa kita adalah orang yang telah ditebus. Kalau perjanjian lama, itu adalah perintah yang harus dilakukan, karena dengan demikianlah Tuhan menerima kita. Tetapi di perjanjian baru, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, melalui memberikan anaknya yang tunggal untuk kelepasan kita, sebagai balasan, sebagai bentuk dari bahwa kita telah dibebaskan, telah diampuni, bahwa kita telah diselamatkan dari kuasa kejahatan dan dosa, wajib kita memperlihatkan dengan mempersembahkan yang terbaik dalam setiap kehidupan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap tindakan kita. Boleh-boleh saja kita menjadi pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku kesehatan, pelaku-pelaku pendidikan, dan pelaku-pelaku pemerintah, pelaku-pelaku apa peran-peran yang kita lakukan. Jadikanlah menjadi persembahan yang hidup. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, mari kita baca dari belakang. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh tubuh menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa untuk kemurahan-Mu yang terus-menerus kami terima, yang terus-menerus Engkau berikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Ajar kami untuk mengerti dan memahami, agar kami semakin dimampukan untuk mengenal Engkau, bersama-sama dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus
kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.